Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Ana Telita dalam segmen Sosok Pekan ini bersama dengan Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat? Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah, Mbak Ana. Prof, ini kan gizi di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan hingga akhirnya Presiden Prabowo menerapkan program makan bergizi bagi anak-anak begitu ya di seluruh Indonesia. Nah, Prof ingin tahu, ini kan Prof Dadan ini pejabat pertama yang menangani hal ini. Apa sih sebenarnya tantangan terberatnya? Ya, pertama badan ini adalah badan baru. Siklus ketatanegaraan di Indonesia mulai dari terbentuk, kemudian menyusun SOTK, sampai kemudian nanti dianggarkan, kemudian nanti ada anggaran sudah disimpan pun harus kita proses pencairannya itu tidak sebentar. Jadi itu minimal memang butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Untuk tahun pertama pelaksanaan program MBG ini, Prof, itu direncanakan sampai bulan apa? Ya, kita merencanakan dari Januari sampai Desember, ya kan, dan alhamdulillah Badan Gizi telah mendapatkan pagu anggaran sebesar 71 triliun dan kita atur sedemikian rupa dari mulai Januari nanti sampai April kita akan lakukan pemberian makan bergizi kepada minimal 3 juta anak, ibu hamil, ibu menyusui melalui 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian nanti dari April ke Agustus naik menjadi minimal 6 juta penerima manfaat yang akan dilakukan melalui 2000 SPPG dan nanti di bulan Agustus kita akan tingkatkan menjadi 5.000 SPPG mencakup antara 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat dengan anggaran 71 triliun. Maksimal di akhir tahun berarti ya? Iya, akhir tahun. Nah, untuk proyeksi ke depannya sendiri apakah kemudian akan bertambah hingga seluruh Indonesia ini tercakup semua atau seperti apa sih, Prof? Iya, rencananya demikian. Keinginan Bapak Presiden itu memiliki target 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kemudian anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya. Oke, Prof. Ini yang juga menarik ya mungkin untuk dibahas. Anak-anak kan tentu banyak juga wawancara yang sudah berseliweran begitu yang mengatakan rasanya ada yang suka, ada yang tidak suka gitu loh, Prof. Ini juga diperhatikan tidak oleh BGN? Tentu saja, karena ini justru tantangan terbesar bagi para ahli gizi di dalam menyajikan menu makan. Jangankan untuk 3.000 selera ya, untuk 4 orang di rumah saja seleranya beda-beda. Nah ini sarjana gizi ini harus mengemas sedemikian rupa makanan dengan komposisi gizi yang seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, serat, mineral, dan buah dan lain-lain termasuk susu. Itu harus disukai oleh 3.000 orang dengan selera yang berbeda-beda. Dan ini adalah tantangan yang terbesar. Oleh sebab itu Badan Gizi betul-betul mewajibkan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ada 1 ahli gizi. Oke, ini kan ada tersebar kalau nggak salah 190 ya sekarang di sementara ini seluruh provinsi ya, satuan pelayanan ini. 26 provinsi. 26 provinsi ada 190 ya, Prof ya. Ya. Nah, itu yang kelola siapa? Jadi nanti batas-batasnya atau standarnya seperti apa begitu itu gimana tuh, Prof? Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mengelola adalah Badan Gizi. Dan kami sudah mendidik SDM-nya dan dididik selama 3-4 bulan agar memiliki kecakapan yang sama, integritas yang sama, kedisiplinan yang sama, cara kerja yang sama, yang kemudian kita sebar ke seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Oke, kalau tadi kan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, itu gimana caranya nanti mereka untuk menstandarkan semuanya? Artinya gini, kan tadi dikatakan 3.000 anak itu lidahnya beda-beda, jangan kan 3.000, 4 orang anak saja sudah beda-beda, dan ini kan dipantau terus kan oleh BGN. Nah itu gimana, Prof, nanti untuk menyesuaikan itu? Jadi gini, Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional. Badan Gizi hanya menetapkan standar komposisi gizi. Jadi harus dipenuhi karbonnya, proteinnya, seratnya, kemudian ada buahnya. Nah,
menunya disusun oleh ahli gizi di masing-masing daerah, di masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kenapa harus demikian? Karena menu yang disusun harus tergantung dari sumber daya lokal yang ada, termasuk kesukaan masing-masing daerah. Oh, menarik nih. Sumber daya lokal artinya kan tiap segmentasi daerah memiliki rasa yang berbeda ya. Yang berbeda. Kayak Sumatera dan Jawa aja pedas dan manis, katakanlah seperti itu begitu. Seperti itu. Oke, itu nanti disusun seperti per daerah. Iya, per satuan pelayanan pemenuhan gizi. Bahkan jangan hanya per daerah, per satuan pelayanan pemenuhan gizi yang satu SPPG melayani 3.000 anak itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gimana tuh Prof caranya? Apakah kemudian akan ada kayak kuesioner begitu atau? Oh tentu ya. Atau seperti apa? Jadi biasanya menu akan disusun oleh ahli gizi selama sebulan agar anak tidak bosan. Kemudian diberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Nah nanti setelah dilakukan pelayanan, yang ahli gizi ini harus mendapatkan feedback. Ya, mana yang menu yang tidak disukai, mana menu yang disukai, termasuk adakah kebutuhan khusus dari anak-anak yang menerima manfaat ini. Contoh misalnya seperti di Sukabumi dan Bojongkoneng, ternyata ada satu masing-masing di daerah itu anak yang fobia nasi. Jangankan makan nasi, melihat nasi saja takut. Gitu. Jadi harus diganti dengan yang lainnya. Jadi nanti disesuaikan ke satu anak itu atau nanti anak itu justru yang harus menyesuaikan? Kalau yang ada khusus seperti itu kita menyesuaikan kepada anak tersebut. Kalau yang lain-lain yang tidak ada kekhasan, ya mereka menyesuaikan diri dengan menu yang dibuat, dan menu yang dibuat ini sedapat mungkin diterima oleh sebagian besar lah, kalau tidak oleh seluruhnya. Menarik nih Prof. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kalori yang harus diterima oleh anak untuk mencegah stunting begitu ya, katakanlah 500 sampai 700 kalau tidak salah, betul ya? Ya, betul. Kalorinya, kemudian protein hewani, nabati, ini kah gimana pembagiannya itu Prof? Apakah kemudian bisa memenuhi semuanya? Ya, kita sesuaikan dengan masing-masing tahap perkembangan anak. Makanya contoh di Warung Kiara, karena kami asal muasal dari sana, ketika mengirim makanan, maka setiap makanan yang sudah dikemas itu dikasih rapia dengan warna yang berbeda. Putih misalnya untuk anak PAUD sampai anak SD kelas 2, kemudian kuning untuk anak SD, kemudian hijau untuk anak SMP dan SMA. Nah, warna ini memberi makna ketika dibawa ini jangan sampai tertukar, karena yang diberikan untuk anak SMA kalorinya kan lebih banyak, itu sekitar 600 sampai 700. Kalau diberikan ke anak PAUD pasti makanan itu tidak habis. Tapi komposisi gizinya hampir sama, meskipun nanti yang untuk anak SMA karbohidratnya lebih banyak karena dia butuh tenaga lebih besar gitu. Kalau sampai anak tersebut makanannya tidak habis, itu gimana tuh Prof? Apakah kemudian akan diganti atau nanti malah akan disesuaikan atau seperti? Kita evaluasi kenapa tidak habisnya. Apakah karena terlalu banyak atau karena rasanya tidak sesuai, makanya evaluasi rutin selalu dilakukan. Dari 15.000 dipotong menjadi 10.000. Nah, bisakah mencukupi kebutuhan gizi untuk mencegah stunting di Indonesia? Tapi nanti ya Prof dijawab. Sesaat lagi pemirsa, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, sosok pekan ini untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih di segmen Sosok Pekan ini bersama dengan Prof Dadan. Prof Dadan, pertanyaan tadi yang sempat menggantung angka 10.000. Dari 15.000 dipangkas menjadi 10.000 rupiah. Kalau kita lihat 10.000 rupiah mencukupikah untuk mencegah stunting di Indonesia? Katakanlah ada wilayah dari timur ke barat begitu, Pulau Jawa, Pulau Papua, itu saja sudah berbeda begitu ya? Saya perlu jelaskan di Mbak Ana bahwa Badan Gizi tidak membeli porsi makan. Jadi kenapa ada ahli gizi di masing-masing SPPG? Karena sebetulnya yang kita buatkan menu 1 bulan penuh. Nah, biasanya kita akan lihat Senin masak apa, Selasa masak apa, Rabu masak apa. Katakanlah hari Senin seperti tadi misalnya ada bagian menu telur orek dengan timun, dengan buah, kemudian dengan susu. Nah, ini bukan berapa harganya, tetapi untuk masak menu ini butuh bahan berapa. Nah, bahan itulah yang kita bayar.
karena membeli bahan untuk 500 dengan 3.000 pasti yang 3.000 lebih murah kan. Nah, ketika menu yang disajikan seperti itu, apalagi misalnya menunya orek telur yang murah, maka menu susu bisa dimasukkan. Tapi ketika kita nanti memasak daging sapi yang indeksnya akan naik, maka susu mungkin tidak diberikan pada saat itu. Jadi yang kita bayar sebetulnya adalah bahan baku yang digunakan untuk memasak menu tersebut. Dan oleh sebab itu hasil uji coba kita hampir setahun di Sukabumi, indeksnya memang rata-rata di bawah itu. Memang akan ada penyesuaian-penyesuaian untuk daerah-daerah timur seperti Papua, kemudian Maluku Utara, itu ada indeks kemahalan yang sudah disusun oleh Bappenas yang kita acu. Seperti itu. Yang penting badan gizi prioritas utamanya adalah satu, pemenuhan jumlah kalori, yang kedua komposisi gizi itu, yang harus menunjukkan bahwa menu itu menu dengan gizi seimbang sehingga sudah bisa dijamin. Iya. Artinya sudah bisa dijamin tidak kekurangan gizi, begitu ya, bisa mencegah stunting kah? Ya, bisa. Bisa, karena stunting harus dicegah di 1000 hari pertama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Dan untuk anak balita kan kalorinya kan sedikit, tapi kita berikan misalnya vitamin-vitamin tambahan supaya cukup untuk mengatasi stunting. Nah, untuk anak-anak, untuk mengatasi puncak kedua dari pertumbuhan anak mulai umur 8 sampai 17 tahun, disitulah di kalori lebih disesuaikan dengan kebutuhannya itu. Prof, akan ada penambahan anggaran nggak sih, Prof? Kalau kita lihat kan mungkin inflasi terjadi begitu ya, dengan angka Rp10.000 ini, bisa saja akhirnya tergerus begitu, Prof. Bagaimana menghadapi ini? Sejauh ini sih sebetulnya dengan pagu yang ditetapkan cukuplah untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena kan kita pun akan, itu kan rata-rata minimal kan, seperti yang disampaikan Presiden. Jadi kita juga akan memperhatikan terutama tadi itu kebutuhan gizi dan kalori yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Nah, penambahan anggaran dipastikan akan terjadi karena Bapak Presiden ini betul-betul memiliki kepedulian yang sangat tinggi, dan program ini dijadikan program utama karena makan bergizi adalah langkah strategik dari pembangunan SDM Indonesia. Kalau untuk unit pelayanan titik yang ada 190, kita bicara yang 190 aja dulu ya saat ini. Nah, itu nanti memang yang memasaknya ahli gizi kan ada satu tersedia di setiap titik ya, betul? Nah, itu proses memasaknya sendiri, akankah nanti ada perubahan? Akankah kemudian beralih begitu dengan UMKM sekitar, atau hanya nanti di titik yang tersebut saja? Yang sudah jalan akan tetap berjalan. UMKM sangat terbuka untuk bergabung, untuk melakukan pelayanan di titik-titik yang memang belum dilayani. Itu bagaimana nanti sistemnya, Prof? Kan kita sudah membuka pendaftaran untuk menjadi mitra ya. Jadi di mitra titik BGN, titik Go, titik ID, silakan masuk di situ, kemudian mengisi semua proposal usaha dan sebagainya. Nanti kita akan verifikasi kelayakan dari pengajuan tersebut, dan kami memang membutuhkan banyak mitra karena kalau program ini jalan untuk 82,9 juta, kami butuh 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, itu artinya butuh 30.000 mitra. Jadi masih terbuka untuk siapa saja. Banyak juga 30.000 mitra ini. Banyak Prof, sekali. sekarang udah ada berapa mitranya? Untuk sementara ini kan ada yang sudah daftar 13 ribuan, yang kemudian yang sudah kita seleksi hampir 1.000 ya. Dan kami masih terus melakukan seleksi-seleksi sehingga program ini bisa dilakukan dengan seksama. Kan tidak hanya mencegah stunting untuk anak-anak, dari mulai ibu hamil begitu, ibu menyusui. Nah, ini juga artinya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat juga dengan adanya kerjasama dengan UMKM. Nah, syarat-syaratnya apa saja nih, Prof? Jadi penasaran. Tentu syaratnya mampu melakukan kegiatan dan kontinu ya. Karena sekali kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tidak boleh stop kan, harus lanjut. Jadi harus bisa diandalkan untuk bisa melaksanakan program ini. Kemudian
program ini kan tidak semata untuk kegiatan usaha. Ini harus dipahami oleh yang mau bergabung. Ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa. Jadi merah putih lah. Terutama di awal-awal ketika memang diminta nanti mungkin harus belanja dulu sebelum anggaran diganti gitu kan. Jadi harus ada hal-hal yang memang kalau merah putih di dada pasti bisa melaksanakan. Oke. Artinya ada beberapa yang tentunya sudah ada menjadi standar juga ya. Nanti akan ada tim ahli gizi yang turun juga atau seperti apa untuk mendampingi? Iya, karena gini, begitu mereka menjadi mitra kita, nanti sebetulnya yang memberikan pelayanan, yang mengendalikan semua badan gizi. Nah, mereka nanti mendampingi kami, kemudian menjadi mitra di lapangan, bersama-sama melakukan pelayanan. Mbak Ana, ini perlu diketahui sebelum berakhir, bahwa anggota rumah tangga di Indonesia itu dibagi 5 kelas, mulai dari miskin sampai kaya. Nah, anggota rumah tangga kaya itu, jumlah anggota keluarganya 2,87. Itu artinya apa? Kalau ada 100 orang kaya, maka 2,84. 84 orang punya anak 1. Sementara 16 orang, 16 keluarga punya anak 0. Artinya pertumbuhan penduduk di orang kaya kalau tidak ada pergeseran dari kelas menengah ke atas, ini declining. Sementara di keluarga miskin, anggota keluarganya 4,78. Artinya kalau ada 100 orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Jadi pertambahan penduduk Indonesia kan 6 per menit atau 3 juta per tahun. Sehingga pada tahun 2045 itu masih akan bertambah 42 juta mencapai 324. Mbak Ana dengan data itu bisa memperkirakan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia akanlah lahir dari keluarga yang kelas miskin. Jadi miskin melahirkan miskin, miskin melahirkan miskin. Itu yang disebut dengan kemiskinan terstruktur. Jadi tidak heran kalau di wilayah-wilayah uji coba kami yang melayani itu 60% anak tidak pernah melihat makanan dengan komposisi gizi seimbang. 60% anak itu tidak pernah minum susu bukan karena laktos intoleran, tetapi karena tidak mampu beli susu. Nah, disinilah kenapa Pak Presiden menyebut sebagai langkah strategik, karena kita sedang mengatasi generasi yang banyak lahir dari keluarga miskin. Untuk memutus itu ya? Memutus itu. Jangan lihat yang di Jakarta, yang itu hanya sekian persen saja. Tentunya kita doakan Indonesia emas tercapai ya. Demikian, kenapa ini penting sekali. Terima kasih Prof. Dadan sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.